saat tahun 2019 ada dua kubu yang saling mengolok-olok. Yang satu mengatakan sebagai ini, yang satu mengatakan sebagai itu. Satu dengan yang lain masih mencaci, bahkan tidak sedikit yang suami istri bercerai gara-gara apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah, dalam artian mematuhi apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk kita kerjakan dan apapun yang menjadi larangan Allah untuk kita tinggalkan, sehingga dengan kepatuhan ini kita tetap selamat dunia hingga akhirat, diri kita, keluarga kita, anak turun kita dan saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menyampaikan topik khutbah tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pesta demokrasi sudah berlalu 2 hari, yaitu dari tanggal 14 kemarin yang telah dilaksanakan dan sekarang sudah masuk tanggal 16. Namun asar percikan-percikan yang rentan dengan kerawanan pertengkaran, pertikaian masih bagaikan api dalam sekam. Antara pihak yang menang dan pihak kalah masih ada sedikit gesekan-gesekan yang memungkinkan terjadi percikan. Perbedaan pilihan di antara kita juga memungkinkan rasa mangkel di dalam hati ini masih tidak terelakkan. Satu hal yang perlu kita ambil pada kesempatan ini, bahwa pemilu tanggal 14 Februari kemarin adalah sebuah pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi adalah bersenang-senang untuk melaksanakan proses dari demokrasi itu sendiri. Sehingga prinsip dalam pemilu adalah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia, dan berlaku jujur dan adil. Apapun kondisinya yang terjadi, apakah itu berupa fakta atau opini,
ada hal-hal yang mengenai sengketa pemilu, ada di KPU dan ada di Bawaslu dan ada di Mahkamah Konstitusi. Apa yang kita lakukan dari umat ini, dari rakyat Indonesia? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita, karena setiap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah memenuhi syarat untuk memilih adalah kewajibannya adalah mempergunakan hak pilihnya. Bahkan Majelis Ulama mengatakan fatwanya bahwa orang-orang yang golput haram hukumnya. Selama kita ini masih hidup di Indonesia, besar di Indonesia, dan menikmati apapun yang ada di negeri ini, maka kewajiban kita adalah mempergunakan hak pilihnya. Perbedaan pilihan itu adalah sesuatu keniscayaan. Sekali lagi, perbedaan pilihan itu adalah suatu keniscayaan. Tapi jangan sampai lantaran berbeda pilihan kita masih mangkel-mangkelan, masih bermusuh-musuhan. Jangan sampai apa yang terjadi dalam pemilu tahun 2019 yang membekas bertahun-tahun, biaya untuk mengembalikan antara percikan-percikan di horizontal itu membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang mahal, karena saat tahun 2019 ada dua kubu yang saling mengolok-olok. Yang satu mengatakan sebagai ini, yang satu mengatakan sebagai itu. Satu dengan yang lain masih mencaci, bahkan tidak sedikit yang suami istri bercerai gara-gara apa? Pilihan beda politik. Dan yang perlu kita pupuk saat ini, kita perlu merenung dari peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah, yaitu agama Allah, jami'an, seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan ingatlah dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, id kuntum, ketika kamu semua berada a'da'an, bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan di antara hati kalian semua, fa'asbahtum, dan jadilah kalian semua bini'mati, dengan nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah pertikaian kaum Aus dan Khazraj yang bertikai bertahun-tahun, beratus-ratus tahun di antara dua suku ini, bertikai terus-menerus, saling bermusuhan. Bukan hanya sekedar bermusuhan, saling menganiaya, saling membunuh, saling menyakiti antara satu yang lain. Maka Islam datang mempersatukan dua orang ini, dua suku ini, lewat Bai'atul Aqabah yang pertama, yang saat itu ada saudagar dari Madinah, dari utusan Aus dan Khazraj. Mereka dipersatukan oleh Allah melalui agama Rasulullah SAW, dipersatukan dengan tali agama Allah. Maka kedua suku ini kemudian bersaudara. Persaudaraan ini menjadi persaudaraan yang mutlak, yang saling mengisi, yang saling mengasuh, yang saling mengasah, yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ibarat satu tubuh, satu sakit, yang lain terasa sakit. Satu tubuh disakiti, maka yang lain akan membela. Maka inilah yang kemudian terjadilah kemudian bini'mati ikhwana, dengan nikmat Allah, maka kaum Aus dan Khazraj ini kemudian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Padahal pertengkaran, pertikaian itu akan seakan-akan berada di dalam bibir jurang neraka. Fa anqadzakum minha, maka Allah menyelamatkan kamu dari pertikaian itu. Maka sungguh apapun yang terjadi, pilihan apapun, siapapun yang menang, itu adalah orang terbaik yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin bangsa ini. Bahkan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda sebagaimana apa yang terkumpul di dalam kitab Riyadhus Shalihin, andaikan seluruh manusia itu bersekutu untuk
memberikan kebaikan kepada kita, jikalau Allah tidak mencatatnya, maka kebaikan itu tidak akan terjadi. Begitu pula sebaliknya, andaikan seluruh manusia itu bersekutu, terstruktur, masif untuk melakukan beberapa pelanggaran dan sebagainya, jikalau Allah tidak mencatatnya pun tidak akan terjadi. Maka apapun takdir-takdir yang akan diputuskan oleh KPU nanti, itu adalah sebagai takdir-takdir yang sudah dicatat oleh Allah. Maka kita rakyat Indonesia adalah bagaimana kita mendukung itu, tetap menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Boleh kita beda partai politik, boleh kita beda pilihan, tapi kita tetap sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang terus untuk mengisi kemerdekaan ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang hebat di kemudian hari, menjadi bangsa, menjadi contoh dari bangsa-bangsa yang lain, dari percaturan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Maka itulah yang kemudian yang dapat kita petik. Tidak ada jalan upaya kecuali kita tetap merajut persaudaraan dan persatuan serta kesatuan di antara kita. Bahkan ayat ini didahului ayat 102 Ali Imran, Allah mempertegas, diawali wa'tasimu itu diawali dengan ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum Allah memerintahkan berpegang teguhlah, bersatulah kalian, maka Allah memerintahkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali kamu jangan sampai mati kecuali kalian meninggal, kecuali meninggal dalam keadaan muslim. Apa makna muslim itu? Tetap menyerahkan diri, kepasrahan diri pada takdir-takdir Allah, dan menjadikan diri ini sebagai hamba-hamba Allah, sehingga tidak ada pilihan. Orang muslim itu adalah saling untuk menebar kedamaian. Dan satu hal kedamaian yang dapat kita ambil, kedamaian yang lahir dari lisan kita, dari perilaku kita, dari apa yang kita lakukan untuk menebar kedamaian. Maka mudah-mudahan sekelumit khutbah ini membimbing kita di jalan yang benar, melangkahkan kaki di jalan yang benar, hingga Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.